بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم والأحباب بركاته مسرار في الدنيا والآخرة الدوام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin shalla 'alayya illa kharajatis salatu musri'atan min fihi." Tidak ada seorang hamba membaca solawat kepada aku Nabi, berarti termasuk juga salam, illa kecuali kharajat, keluar apa as-salatu, solawat tadi itu musri'atan dengan cepat, min fihi, dari mulutnya. Jadi orang baca sholawat itu pakai nada, tidak pakai nada, khusyuk tidak khusyuk, ikhlas tidak ikhlas, semuanya diterima. Dan semuanya mengandung asrar. Naam, lebih-lebih kalau ikhlas, jelas jauh derajatnya ya. Tapi cerita faedah solawat, asrar solawat tetap dapat. Selain ini ada hadis dari Rasulullah SAW yang sering saya bawa itu, "Ana fi qabri hayyun tariyun man shalla alayya sallaitu alaihi wa man sallama alayya sallamtu alaihi." Aku Nabi di alam kuburku itu hayyun, hidup, tariyun, fresh, segar bugar. Jelas yang dimaksud ruhnya, ruh Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya, siapa membaca salawat bagiku, sallaitu alaihi, aku membaca salawat untuk orang itu. Malah saya ingat Rasulullah SAW menjawab salawat salam itu dengan nama orang yang bersolawat, nama ayahnya dan nama daerahnya. Wa man sallama alayya sallamtu alaihi, siapa yang membaca salam, aku Nabi juga uluk salam baginya. Itu juga dengan nama orangnya, nama ayahnya, Fulan ibn Fulan dari daerah Fulan. Itu satu. Ada lagi malaikat yang khusus ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang membaca salawat sallallahu alaihi Muhammad umpamanya, cepat-cepat ini malaikat musri'atan juga, dengan cepat menghadap ke Rasulullah SAW menyampaikan, "Ya Rasulullah, Fulan ibn Fulan min daerah al-Fulaniyah yusalli wa yusallimu alaik." Selain dua ini ada lagi sekelompok malaikat yang ditugas Allah Subhanahu wa taala mencari orang-orang yang yusalluna 'alan nabi. Ini juga menyampaikan kepada Nabi. Selain itu, setiap orang yang yusalli wa yusallimu 'alan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau sendiri mau jamaatan, apalagi secara berkelompok, itu ada bau wangi yang keluar dari sholawat 'alan nabi. Si bau wangi ini terus naik ke langit, membumbung, menembus petala langit sampai ke alamul malakut, sampai si wangi ini dicium oleh para malaikat. Lah kelompok malaikat di alamul malakut ini bertanya-tanya, "Min aina hadzal rih?" Ini bau dari mana? Dijawab oleh sebagian malaikat yang lain, "Min majlisin sulliya fihi 'alan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini sebagian, masih ada lagi asrar-asrar yang lain. Termasuk yang sekarang kita baca ini. Ini tambahan penjelasan juga. Tidak ada seorang hamba yang yusalli 'alan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dari mulut orang itu dengan sangat cepat salawat tadi keluar. Fala yabqa, maka tidak ada barrun wala bahrun wala syarqun wala gharbun illa wa tamurru bihi wa taqul, "Ana salatu fulan
ibn fulan shalla ala Muhammadin al-Mukhtar khairi khalqillah. Maka tidak ada baik dataran, lautan, baik di arah timur atau di arah barat, pasti dilewati oleh sholawat ini. Sambil sholawat tadi ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, saya sholawat fulan ibn fulan yang bersholawat kepada Nabi Muhammad yang dipilih Allah taala khair khalqillah, sebaik-baiknya makhluk Allah. Ini setiap satu sholawat. Berarti kalau 1000 ya 1000 kali kejadian. Apa cukup alamul malakut? Nah, ini perlu pemahaman ini. Saya dulu waktu belajar di guru-guru saya sering diberi keterangan alamul malakut itu diimani hukumnya wajib, dibayang-bayangkan nanti malah jadi keliru. Saya ulangi. Alamul malakut itu diimani hukumnya wajib, tapi jangan terlalu dibayang-bayangkan, nanti jadi khoyal. Tapi kalau sudah ada keterangan, ini tambahan dari saya, ada keterangan dari satu syekh yang imam, yang bisa diikuti, syekh yang pangkatnya sudah pangkat imam, yasihul iktida'u bihi, bisa diikuti, boleh kita pakai. Seperti yang boleh kita nukil di sini, kalamnya Al-Habibul Allamah, ini alim juga, wali juga, siapa namanya? Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang makamnya sebelahnya Habib Abdullah bin Muhsin Bogor. Boleh itu ya waliullah, ya alamah, dan yang mengumpulkan, salah satu yang mengumpulkan pelajaran Al-Habibul Ghawth Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Alim ini Habib Alwi bin Muhammad ini. Dan terkenal ahli urusan begini. Nah, untuk memberi contoh antara alamul malakut dengan alamul mulki. Alamul mulki itu alam kita. Ini ahli ini Habib Alwi ini. Ini juga sudah pernah saya utarakan kalam beliau ini. Ini saya dengar kalam beliau ini dari murid cucu beliau. Almarhum juga Habib Alwi Assegaf. Habib Alwi dengar dari gurunya dari Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir. Kalamnya begini. Kullu surah haqqiyah laha surah khalqiyah. Setiap sesuatu yang hak, maksudnya dari alamul malakut, pasti ada contohnya dari ciptaan di alam kita, dari alamul mulki. Contoh kata Habib Alwi tentang pencatatan malaikat raqib atid. Kita dari dulu beriman, mayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, per huruf per kalimat dicatat. Tapi kadang kita berpikir bagaimana caranya. Dalam satu hari satu orang saja berapa huruf yang keluar. Nah, ternyata setelah mendekati akhir zaman, Allah Ta'ala memunculkan satu ciptaan yang disebut teknologi. Di zaman saya kecil dulu itu tape. Jadi per huruf per kalimat langsung terekam kan. Apalagi sekarang sudah ada segala macam, ada CD, ada ini. Jadi per huruf per kalimat tercatat. Bahkan kalimat yang sangat banyak, ribuan, ratusan ribu kalimat, bahkan mungkin jutaan, bisa jadi diksi kecil. Nah, ini menjadi contoh pembenar tentang catatan malaikat raqib atid. Nah, kata Habib Alwi, tambah ke sana tambah jelas. Kullu surah haqqiyah laha surah khalqiyah. Pendapat ini juga diucapkan oleh Syekhuna Said bin Armi At-Tegal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bilang pakai bahasa Jawa, terjemahannya di akhir zaman semakin dekat kiamat, Al-Quran tambah jelas. Pembuktian Al-Quran tambah jelas. Tapi orang tambah tidak beriman. Nah, aneh ini.
Di zaman Nabi Muhammad SAW tidak sejelas di akhir zaman. Sebab kan banyak hadis-hadis Nabi, ini sudah saya yang ngomong ini. Sayati ala nasi zamanun, sayati. Tambah ke sini nyata semua itu. Wanita dicabut perasaan malu, hatta yakuna li khamsina imra'ah, al-gayyimul wahid, satu rumah. Wanitanya 50, laki-laki satu. Ini terjadi semua di akhir zaman ini. Akan keluar ini. Bangsa Inggris modelnya begini, itu semua ada ramalan-ramalan Nabi dan semua rata-rata telah terjadi. Ada yang belum, tapi rata-rata sudah banyak yang terjadi. Orang tambah tidak beriman. Di zaman sahabat, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas iman mereka paling kuat. Khairul qurun qarni, paling kuat di zaman Sayyidatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Mereka lebih kuat imannya, padahal tidak sejelas fi zamanina hadza ramalan-ramalan ghaib yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa al-iman minallah. Iman adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Murni, mahdhu fi'lillah. Siapa yang ingin iman, falyatlubhu minallah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala imanan kamilan yubashiru qulubana. Sebab urusan iman ini sulit. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang apa? Ya ilmunya, ya cara penyampaian, ya muka beliau. Siapa yang melihat tahu bahwa beliau bukan wajah kadzab. Segala macam kesempurnaan ada di Nabi. Itu saja masih banyak yang tidak beriman. Kenapa? Karena iman biyadillahi azza wa jalla. Kembali ke masalah salawat. Fala yabqa syai'un illa wa shalla alaihi. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mendoakan orang itu. Dari ujung timur sampai barat. Wala yabqa syai'un illa wa shalla alaihi. Mana ini dhamirnya? Sebentar. Mimma marrat bihi fi jamil arad, yakni min al-jamadat wal hayawan. Oh, hinya ke Nabi, bukan kepada yang membaca salawat. Fala yabqa syai'un, maka tidak ada apapun illa wa shalla alaihi, kecuali ikut membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhlaqu min tilka salati ta'irun lahu 70,000 janah. Dari salawat tadi Allah Ta'ala menciptakan satu burung. Ini juga jangan dibayangkan seperti apa. Kita imani saja. Sebab ini adanya di alam sana. Di alamul malakut. Kita tidak bisa melihat. Si burung tadi pada badannya ada 70.000 sayap. Fi kulli janahin 70,000 rishah. Setiap sayap ada 70.000 bulu. Fi kulli rishatin 70,000 wajah. Setiap bulu ada 70.000 muka. Fi kulli wajhin, setiap wajah ada 70.000 mulut. 70,000 fam. Fi kulli famin 70,000 lisan. Di setiap mulut ada 70.000 lisan. Bayangkan itu. Tapi jangan dikhayalkan, kita imani, terjadi. Dan terjadi setiap ucapan kita sallallahu alaihi Muhammad ini terjadi seperti ini. Kullu lisanin yusabbihu Allah Ta'ala bi-70,000 lughat. Di syarah dibilang lughah pakai mufrad. Setiap lisan bertasbih dengan 70.000 bahasa. Masya Allah. Wa yaktubullahu lahu thawaba dzalika kullih.
Allah Ta'ala mencatat semua pahala ini bagi siapa? Bagi yang membaca sholawat 1 kali tadi. Jadi kalau Anda membaca sallallahu ala Muhammad atau salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad atau lebih sopan lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ini terjadi setiap satu. Jadi sholawat itu dengan sirah apa saja Anda baca boleh, tapi tetap tidak ada yang bisa mengalahkan sirah Ibrahimiyah yang kita baca di dalam sholat, sebab itu langsung diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat beliau, dari sahabat turun ke tabi'in sampai ke kita. Itu tetap afdhalus shalah 'ala al-itlaq Ibrahimiyah. Hanya salawat apa saja dibaca boleh. Fadilah yang disebut ulama dan aulia benar. Anda ingin memilih, ikuti guru Anda, selesai. Guru Anda memerintahkan membaca apa, tinggal diikuti. Tapi siapapun membaca sholawat dengan sirah apapun boleh. Tidak ada bahayanya sholawat. Tidak ada bahaya. Tidak ada orang gila karena sholawat, tidak ada. Kalau orang baca hizib, baca wirid yang aneh-aneh, ada khaddam, ada ini itu, akalnya hilang karena tidak kuat, itu masih banyak. Tapi saya tidak pernah mendengar ada orang gila karena sholawat. Tidak ada. Tidak ada. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Diingat wajah beliau mendatangkan rahmah. Disebut nama beliau mendatangkan rahmah. Anda uluk salam mendatangkan rahmah. Membaca hadis Nabi Muhammad mendatangkan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai-sampai ulama-ulama itu menerangkan kalau di akhir zaman sudah tidak ditemukan mursyid yang sempurna. Kemarin saya bahas tentang mursyid. Sudah fuqidatil masyayikh. Kita lihat Syekh Fulan syarat mursyidnya tidak pas. Lihat ini tidak pas. Ini tidak pas. Mau lari kemana kita? Larilah kepada as-salatu wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanubu anhum, yani al-masyayikh. Bisa menjadi pengganti para mursyid-mursyid yang sudah tidak ada lagi. Lebih-lebih dengan membaca Dalailul Khairat. Itu kalamnya Syekhul Naqi Said Kiran itu beliau bilang apa itu? Qur'ani sholawat. Dalail itu Qur'annya sholawat. Artinya segala macam sholawat dari aneka macam ulama, aulia, segala macam asrar jadi satu di situ. Sebab setiap sirah sholawat loh sir. Satu sirah ada sir tersendiri yang tidak ada di sirah ini. Sirah ini ada sir yang tidak ada di sirah ini. Ini semua dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli di kitab Dalailul Khairat. Wa ana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, saya tambah lagi tadi masalah salawat. Kemudian kalau orang membaca sholawat yang keluar kharajat minal fam ini tadi pembahasan sholawat yang keluar dari mulut ini, Anda mungkin pernah lihat ada orang kalau sholat sunnah suka pindah-pindah di masjid atau di pesantren apa di mana. Sholat sunnah di sini pindah ke sini. Nah, itu ternyata setelah kita teliti tempat baru yang kita pakai sholat ini akan jadi saksi kita yaumul qiyamah. Jadi semakin banyak tempat Anda ibadah, nanti akan menjadi saksi bagi Anda tempat itu, bahwa Anda min ahli ibadah pada hari kiamat nanti akan menolong kita itu, membantu kita di yaumul qiyamah. Sholawat ini menempel. Sebagaimana kalau kita bicara, kita rekam itu kan menempel di pita tempat rekaman. Apalagi sekarang alat-alat kecil sudah bisa tertempel. Sholawat juga begitu. Jadi kalau Anda datang ke rumah baru, sholli ala Nabi. Nanti sholawat itu menempel di benda-benda di sekeliling Anda. Ini akan yashhad yaumul qiyamah. Karena itu saya ingat Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih itu setiap beliau membeli mobil baru pasti
salah satu murid beliau dulu diantaranya almarhum Alim Abdul Hadi pasti disuruh membaca maulid di situ, suruh baca maulid Habsyi. Setiap beliau beli mobil baru itu atau bangun rumah baru suruh baca maulid apa. Ini jadi syahid, saksi yaumul qiyamah. Anda berjalan kaki entah di mana, sholli ala nabi. Tanah yang Anda lalui, tanah yang baru Anda lalui itu akan menjadi saksi bahwa Anda termasuk orang yang yusalluna ala Nabi Muhammad SAW di tempat yang baru. Walhasil, tempat apapun, kendaraan apapun, lokasi apapun yang baru Anda pakai atau Anda datangi, sholli ala Nabi Muhammad SAW, karena hal itu akan menjadi saksi Anda yaumul qiyamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gala Rasulullah 100 kali pada hari Jumat. Si cahaya itu andai dibagikan untuk seluruh makhluk pasti akan cukup guna menerangi mereka. Ini kalau membaca salawat ada Nabi 100 kali. Ini mumpung saya ingat ada ijazah dari Al-Arif Billah ke Hamid Pasuruan, saya dapat dari murid beliau ke Ihsan. Isnadnya ini saya dapat dari Ki Ihsan dari Ki Hamid Pasuruan. Itu kalau Lailatul Jum'ah atau Yaumul Jum'ah yang ingin mengamalkan silahkan. Yang mau khusus tidak mau mengamalkan kecuali yang ijazah dari Saudara Imam silahkan. Saya tidak melarang. Terserah. Anda kelompok orang yang mengamalkan ijazah dari aulia semuanya silahkan. Anda kelompok orang yang selain dari yang mulia tidak mau silahkan. No problem, tidak ada masalah. Semua niat baik. Yang tidak boleh yang tidak sholawat. Yang tidak boleh yang tidak membaca sholawat. Beralasan tidak mau membaca kecuali dari yang mulia, tapi dia tidak membaca sholawat. Lah ini orang maghrur. Kalau saya mengutamakan yang dari Saudara Imam, tapi dari wali manapun saya baca walau marrah. Meskipun satu kali, gunanya apa? Si wali ini akan menjadi penolong saya yaumul qiyamah. Jadi katanya ulama itu, kalau sampai kepadamu sebuah fadilah, sebuah ijazah, sebuah keterangan dari para wali, kerjakan meskipun satu kali. Guna pada hari kiamat nanti engkau masuk di kelompok yang disyafaati oleh si wali itu. Jadi ada istilah igra'uh walau marrah. Meskipun hanya satu kali pengamalan. Ijazah dari Ki Hamid itu bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Jadi hi-nya dibaca, bukan wa alih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Kalau ini alhamdulillah saya istiqomahkan tiap yaumul Jum'ah. Itu dibaca 1000 kali, Lailatul Jum'ah boleh, yaumul Jum'ah boleh. Kalau Anda bertanya faedahnya apa? Saya jawab, akan menambah keakraban dan kedekatan Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan memasukkan Anda di dalam syafaat sahibus salah Al-Imam Al-Arif Billah Ki Abdul Hamid Pasuruan dan silsilatuh guru-guru beliau. Sebab di yaumul qiyamah kita butuh banyak penolong, butuh banyak pemberi syafaat. Sebab di kiamat bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, abadal abad, selama-lamanya. Kita butuh darurat, sangat butuh ditolong oleh para wali yaumul qiyamah. Kalau Anda akan pindah ke satu daerah 20 tahun, berpikir Anda butuh teman, butuh penolong, butuh ini. Apalagi ini yaumul qiyamah bukan 1 miliar tahun, abadal abad, selama-lamanya. Jelas kita sangat membutuhkan para aulia Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita di yaumul akhir. Mudah-mudahan saya dan Anda وجميع أولادي وبناتي ذريتي وتلاميذي الصادقين ومن سألني بالصدق وجميع أهل لا إله إلا الله خصوصا الأحباب semuanya masuk في شفاعة الأولياء في شفاعة الرسل في شفاعة الأنبياء في دائرة شفاعة شيخنا الإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه في دائرة شفاعة شيخنا الإمام الحافظ المسند الحبيب عبد القادر بالفقيه في دائرة شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.